Nah, kalau kita lihat, Anda kan dan teman-teman bahkan dengan kesadaran penuh soal lingkungan ini, ketika membuat album misalnya Love Bomb, itu kan seluruh material untuk mengemas disknya itu dibuat dari bahan-bahan yang didaur ulang ya, betul itu? Iya, betul. Diambil dari bahan apa aja? Itu kita kerja sama-sama Tetra Pak waktu itu. Jadi bahan-bahan yang dari Tetra Pak di press. Yang dipakai biasanya untuk kemasan susu atau minuman-minuman itu? Betul, botol jus itu dalamnya ada aluminium kan. Aluminium terus? itu kalau di press itu bahan yang bagus. Itu teman-teman dari Tetra Pak udah ada inisiatif sejak lama. Kita hanya berkolaborasi aja. Terus ada ban bekas itu dari komunitas sapu di Salatiga. Kolaborasinya sebenarnya. Kalau kita pikir wah kita sebagai band apa yang kita bisa lakukan ya? Ternyata banyak selain cuma bikin lagu, bikin album juga hal-hal seru-seru sih. Bikin ini, bikin itu. Jadi saya pikir skala rumah tangga tadi kita udah lakukan sehari-hari lah. Dan seperti yang Bang Andi bilang tadi benar, kalau skala rumah tangga itu bisa dilakukan, institusi rumah tangga itu sebagai institusi terkecil negara sebenarnya kan. Berarti sebenarnya dia tidak mustahil dong direplika dalam skala kecamatan, kabupaten, provinsi, atau bahkan negara Indonesia, atau bahkan dunia gitu. Kalau rumah tangga bisa, berarti itu bisa untuk skala yang lebih luas. Kalau untuk sebagai band itu sebenarnya hanya seperti gagasan kita, wah isu sampah ini memang isu kompleks, bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas LSM, siapapun di bidang apapun kalau kita berkontribusi bisa gitu. Terus dari sebagai band apa nih yang hal-hal yang lucu yang kita bisa, hal-hal yang fun bisa kita lakukan ya, bikin album pakai daur ulang atau menyuarakan campaign. Iya, kelihatannya hal sepele ya. Tapi kalau semua orang berpikir sama, ini yang tadi saya katakan. Banyak orang mengatakan bahwa apalah artinya kalau aku berbuat seperti yang dilakukan oleh Beli Robi misalnya ya, yaitu sejak di rumah sudah punya kesadaran. Dia menganggap ini perbuatan kecil aja. Tapi bayangkan kalau setiap individu melakukan hal yang sama, itu pasti dampaknya besar sekali ya. Saya percaya masif. Baik, yang juga menarik, saya dengar bahwa Anda juga peduli pada pada saat melakukan ibadah ritual-ritual itu. Itu apa yang Anda maksud ya? Saya kurang paham ini. Karena situasinya di Bali nih ya. Apa yang Anda lakukan? Maksudnya dalam kegiatan upacara? Upacara atau ritual keagamaan itu kan ada abu yang dibakar ya. Iya. Ini menarik ya karena kita menyadari bahwa setiap daerah punya permasalahannya masing-masing kan. Saya sendiri juga sebagai orang Bali, lekat dengan kebudayaan Bali, lekat dengan ritual-ritual Bali misalnya gitu. Tapi Bali juga punya solusinya. Nah ini masalahnya dulu misalnya. Kalau dibilang salah satu masalah di Bali, kenapa kita aktif di sini, mungkin juga karena kita setiap hari lekat dengan industri pariwisata kan. Bukan cuma industri pariwisata, industri apapun begitu dia tumbuh pesat, semakin besar dan bahkan lebih pesat daripada perencanaan, itu akan berjalan paralel dengan kerusakan lingkungan. Misalnya beban pariwisata, kita ingin banyak 1 juta orang datang ke Bali, tentu 1 juta orang plus sampahnya kan gitu kan. Itu jadi konsekuensi gitu. Terus kita tidak mendukung, kita bukan orang anti yang pada industri atau anti development, kita mendukung. Cuma bagaimana caranya biar profit dapat, di satu sisi aset yang kita jual, kalau kita ngomong tentang pariwisata di Bali kan yang aset terbesar itu dari dulu sudah sepakat alam dan budaya, nature and culture. Iya. Sekarang jangan sampai pariwisata ini menghancurkan nature and culture-nya dong. Dengan beban sampah, bagaimana pariwisata tetap sustainable sebagai eco industry, dan juga alam masih bisa kita jual supaya anak cucu kita masih bisa jualan industri pariwisata. Iya. Nah, itu yang tadi sehingga akhirnya dunia pariwisata ini juga membawa kita pada kesadaran untuk keseimbangan bisnis dan ekonomi. Kalau tadi yang Bang Andi bilang itu dari sisi ritual misalnya, itu kita juga agak kaget mendapat informasi dari teman saya yang kerja di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Dia pernah bilang bahwa setiap terjadi upacara di Bali, sampah plastik meningkat 3 kali lipat. Nah, bener juga sih karena sajian kalau dulu kan organik bahan-bahannya kan, sajian ini kan. Nenek saya bikin semuanya organik, jadi nggak masalah begitu kamu lepas di alam, dia akan terurai di alam dan itu sesuai dengan bagaimana ritme semesta kan. Tuhan kan tidak menciptakan sampah. Iya. Ada lagunya kita Navikula, Tuhan tidak menciptakan sampah gitu. Hutan tidak pernah menciptakan sampah karena guguran daunan akan terurai gitu. Nah, tapi begitu manusia memodifikasi, menciptakan jenis-jenis bahan-bahan yang susah terurai dan ini tercampur dalam upacara, sajian apa semua. Itu saya sendiri sebagai orang Bali sebenarnya begitu mendapat fakta bahwa setiap terjadi
Audalan tuh hari raya itu sampah meningkat, kan agak malu juga gitu. Saya tidak ingin pragmatis langsung berhenti aja kalau gitu bikin sajian, bukan itu yang kita mau kan. Kita masih tetap ingin itu indah, Jadi itu apa yang lestari. dilakukan? Misalnya mengajak teman-teman untuk bikin kegiatan bersih-bersih pura, itu kita sudah rutin. Terus kebetulan juga di samping dengan grassroots, saya juga cukup dekat dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Gubernur sendiri. Pemerintah daerah lah. Iya, pemerintah daerah untuk yuk kalau bisa kita bikin aturan supaya beberapa pura at least dulu di Denpasar sebelum pandemi ya. Iya. Sekarang prioritas orang udah lain. Itu melarang pakai tas kantong plastik gitu misalnya. Supaya, karena kan kita tidak mau kontraproduktif. Upacara itu di Bali dibuat untuk menyucikan jagat. Kalau sampai fakta bahwa upacara itu ternyata terjadi peningkatan sampah 3 kali lipat, berarti kan tidak sesuai dengan tujuan utamanya gitu, tidak sesuai dengan filosofi dan etikanya gitu. Nah, ya kita di sini ya berusaha ada bikin kampanye dalam seri Pulau Plastik, itu lebih banyak pendekatan-pendekatan yang bisa dipahami oleh teman-teman yang yang sangat lekat dengan budaya di Bali. Kayak ayo kembali ke kearifan lokal. Kalau bisa pakai organik, oke organik. Atau kalau bisa, terus banyak yang nanya, terus kalau nggak pakai kantong plastik, kamu pakai apa dong bawa sajian ini? Oh, tanya aja sama nenekmu dulu pakai apa. Gitu. Apa nenek jadi mereka juga, apakah gara-gara nggak ada kantong plastik orang zaman dulu nggak sembahyang kan nggak juga gitu. Rendria, Ya. walaupun aku sudah memperkenalkan bahwa kamu ini adalah peternak lalat, aku belum percaya. Jadi yang kamu ternakkan ini lalat. Iya. Lalat itu. Iya. Yang biasa kita kejar-kejar, kita pukul mati, baru kita buang dengan dengan rasa jijik itu. Nah itu mungkin ada sedikit perbedaan sebenarnya di situ, Bang. Jadi apa? Jadi mungkin yang tadi Bang Andi ceritakan tentang lalat yang biasa dilihat ya. Oke. Tapi kalau yang ini sebenarnya spesies lalatnya beda karena lalat aja tuh spesiesnya mungkin bisa ada ratusan bahkan sampai ribuan. Tapi ini lalat. Tapi kalau yang ini lalatnya bernama black soldier fly. Kalau yang biasa kita lihat di rumah itu biasa disebut house fly. Nah ini perbedaan jenis spesies ini signifikan sekali. Spesies yang kamu ternakan apa? Black soldier fly. Black soldier fly. Ya. Pasukan hitam. Pasukan tentara hitam. Apa? Lalat tentara hitam. Lalat tentara hitam. Yes. Makanannya apa ini? Nah, mereka ini sangat ganas sekali bisa makan sampah organik. Sampah yang dimakan? Apapun sisa makanan, sayur-sayuran, buah-buahan itu bisa dimakan. Rendria, kamu mau bilang black soldier, kamu mau bilang apapun juga, makanannya kan sampah. Iya. Ya lalat itu kan. Iya. Menjijikkan kan? Buat saya enggak. Buat aku tetap menjijikkan. Sampai kemudian aku tahu kalau ini bisnis menarik, mungkin tidak menjijikkan lagi. Oke, jadi benar itu ya. Ya. Jadi ada 10 ton sampah tiap hari kamu kumpulin, kemudian kamu menghasilkan 1 ton Yes. larva basah. Ya. Setelah dikeringkan jadi 300 kg larva kering. Yes. Ini proses yang, aduh, ini kita lanjutkan atau tidak ini? Takutnya penonton udah main matikan aja ini, nggak mau nonton, nggak mau denger ceritamu ini ya. Coba ceritakan dari mana gagasan meninggalkan bisnis properti masuk ke bisnis ini? Jadi kan kira-kira bisnis properti itu kita di sekitar 2015, 2014, 2015, 2016 kan. Nah, tapi memang itu berjalan sama teman-teman lah. Jadi dari dulu tuh apa ya? Mungkin paradigma yang sangat umum buat saya pada saat itu tuh kita ya basically keluar dari kuliah dan segala macam, basically gimana caranya oke kita menghasilkan uang dari industri yang sudah biasa dijalankan, lalu dari situ memapankan diri lah dan segala macam. Tapi di tahun 2015-2016 tuh saya sebenarnya basically sih kalau anak-anak muda zaman sekarang tuh kan kayak mencari makna lah dan segala macam. Cari jati diri. Cari jati diri lah gitu kan. Itulah yang saya lakukan. Tapi pada saat itu memang tertariknya nggak tahu gimana pencarian jati diri itu ke arah sustainable. Yang salah. Bukan. Ke arah pertanian berkelanjutan. Oke. Karena pertanian berkelanjutan di mana saya berkunjung ke Jawa Tengah tuh di situ belajar dari expert dan pakar dan praktisi juga yang mereka sudah mempraktekkan pertanian berkelanjutan. Tapi di situ kan banyak banget diskusi dan observasi yang kita lakukan gitu. Dan
disitulah terekspos sama masalah-masalah lingkungan sebenarnya. Oh ternyata apa yang kita lakukan selama ini sebenarnya memendekkan umur planet inilah gitu ceritanya. Wah berarti kalau kita nggak ngelakuin apa-apa, basically ya anak cucu kita itu lama-lama akan sulit sekali hidupnya gitu. Sampai di situ bagus sekali cara berpikirmu. Tapi kenapa pilih urus lalat ini, dari mana idenya? Karena jawaban simpelnya sih sebenarnya manfaatnya sangat-sangat banyak nih Bang. Nah, jadi dari situ kan oke nih kita pulang-pulang dari sana kita tetap berkontemplasi dan segala macam. Lalu di situ saya mungkin selalu ada di benak saya kayak saya tetap harus milih satu masalah yang dipecahkan. Nggak bisa mecahin semua masalah gitu kan. Akhirnya di situ saya memilih masalah, saya pengen menjadi bagian dari solusi sampah. Disitulah mungkin di situ saya suka banget, saya tertarik banget sama sebuah ide bahwa sesuatu yang dilihat orang tidak berguna, tapi sebenarnya bisa dijadiin sesuatu yang sangat berguna sebenarnya. Itu menurut saya sesuatu yang membakar semangat gitu. Nah dari situ kan kalau kita ngomongin sampah kan orang juga yang pertama didengar sampah plastik lah, terus habis itu pencemaran kenapa nggak pilih laut. sampah plastik aja? Paling nggak sekotor-kotornya plastik masih lebih baik daripada yang kamu urus sekarang ini. Terus kan di situ kan kita lihat ada pencemaran laut lah, mungkin tadi Bang Robi juga ngomong tentang sedotan, plastik dan segala macam. Cuma faktanya kalau habis itu kita lihat kan faktanya bahwa ternyata industri pengelolaan plastik tuh udah sangat dewasa sebenarnya. Udah banyak banget yang jago-jago. Dan saya pikir, sebenarnya udah terbentuk industrinya. Tapi lalu selain itu fakta yang saya lihat juga, itu 70% sampah di Indonesia itu organik sebenarnya Bang. Habis itu saya bingung kan, ini 70% secara volume jauh lebih banyak organik, tapi pemainnya jauh lebih banyak sampah non-organik. Terus siapa nih yang mikirin sampah organik yang volumenya jauh lebih banyak? Nah, di situ kan ya udah dari situ saya dengan co-founder saya juga kita coba research jurnal lah secara global, secara Indonesia, terus habis itu berkunjung ke tempat-tempat yang memang udah mencoba Black Soldier Fly ini. Lalu disitulah saya narik benang merah bahwa ternyata Black Soldier Fly ini merupakan sebuah teknologi atau bioteknologi yang bisa membantu memecahkan masalah sampah organik dengan segitu ganasnya. Disitulah kita kayak, Black Soldier Fly ini kayaknya kuncinya nih, gitu Bang. Nah, buat anak-anak muda yang selama ini kurang peduli pada lingkungan, kamu kan lepas dari sekarang ini jadi bisnis yang menarik, tapi awalnya kan berangkat dari keinginan memecahkan masalah lingkungan di Indonesia. Nah, apa pesanmu bagi anak-anak muda, terutama anak-anak muda nih, soal menjaga lingkungan? Pesan saya, jadi dulu kalau pesannya coba ya yang pertama pasti lebih peduli lah gitu, lebih peduli karena coba jangan hanya pikirin diri sendiri juga gitu, karena yang tadi sempat Bang Robi yang sebelumnya juga cerita bahwa ini mikirin anak cucu dan segala macam, karena kan prediksi dari global climate crisis kita kan juga cukup parah ya kalau prediksinya gitu, bahwa bumi itu dengan laju seperti sekarang di tahun 2100 tuh udah sangat sulit untuk dihidupi gitu, dan yang akan kena tuh sangat berat ke kaum marginal yang sangat bergantung sama alam kayak petani, peternak dan segala macam, karena kan ketika suhu di bumi ini makin naik dan segala macam kan panen jadi makin susah lah, makin banyak gagal panen dan segala macam. Coba mengedukasi diri sendiri bahwa sebenarnya emang maknanya apaan? Maknanya apa sih kalau hidup buat diri sendiri? Ujung-ujungnya manusia juga kembali lagi ke yang di atas dan segala macam. At least kita bisa meninggalkan sesuatu yang berarti lah. At least kita bisa selaras dengan alam. Tadi yang Bang Robi bilang bahwa alam itu yang memberikan makan kita, itu menurut saya bagus banget, karena basically kalau kita jalan atau hidup dan memaknai yang seperti sekarang-sekarang aja gitu, seperti yang pada umumnya, itu sebenarnya apa yang kita lakukan tuh sedang merusak alam sebenarnya. Jadi coba sadarkan diri bahwa apa yang kita lakuin itu harus lebih selaras lah dengan alam. Dari mana kepikiran untuk bikin mall sampah ini? Awalnya ini dari ide semasa kuliah, Bang.
Jadi waktu kuliah itu saya suka bikin kegiatan sosial di belakang kampus. Nah, kampus saya ini kan kebetulan di belakang kampus saya itu ada pemukiman kumuh. Dan anak-anak yang tergabung di organisasi sosial tersebut termasuk saya, itu kita mengadakan pembelajaran untuk anak-anak TPA selama 1 tahun. Itu di tahun 2014, 1 tahun sebelum saya bikin mall sampah. Oh, jadi mall sampah ini lahir tahun 2015. Oke, cukup lama ini ya. Oke, terus dari situ? Kemudian 1 tahun berjalan, setiap maghrib kita ngajarin anak TPA di pemukiman kumuh di belakang kampus saya. Dan setiap hari Minggu kita bawa mereka ke kampus untuk ngajar di sana, Minggu pagi. Dan itu berlangsung selama 1 tahun. Dan akhirnya saya melihat ayah dan ibu mereka itu, komunitas kumuh atau pemukiman kumuh itu kan banyaknya profesinya pengepul atau pemulung. Dan saya akhirnya mulai berkenalan dengan mereka, mulai memahami bagaimana cara pandang mereka, bagaimana berbicara dengan mereka, bagaimana meyakinkan mereka. Sampai akhirnya saya memiliki ide untuk membuat mall sampah. Dan pengalaman selama 1 tahun mengajar di sana itu sangat membantu saya untuk melakukan komunikasi dengan pengepul dan pemulung di Makassar. Atau bahkan nanti mimpinya sih seluruh Indonesia. Baik, jadi kalau dilihat sebenarnya prosesnya sederhana itu ya. Jadi kalau aku mau buang sampah, kalau aku punya aplikasinya, aku tinggal sampaikan aja ya. Aku mau buang sampah, jenisnya sudah ada juga. Sampah jenis apa yang aku mau buang. Betul, Bang. Jadi volumenya atau jumlahnya. Betul. Terus kemudian lokasi atau alamat tempat aku dijemput atau sampahku dijemput. Betul. Ya. Jadi di aplikasi itu kita ada fitur untuk melihat jenis apa saja yang bisa kita daur ulang. Kemudian kita bisa melihat harganya berapa, kayak gitu. Sudah termasuk? Sudah termasuk. Jadi kita tahu nih, kalau aku kasih sekian banyak, aku udah dapat uang berapa, udah tahu juga itu? Betul. Dan uniknya kita tuh bisa foto sampah kita nih, pakai aplikasi mall sampah. Kemudian tentukan jenis sampahnya dan perkiraan beratnya, nanti akan keluar estimasi pendapatan dari hasil menjual sampah itu berapa. Oke, sampai sejauh itu ya? Iya. Nah ini rata-rata berapa banyak sampah yang berhasil dikumpulkan melalui aplikasi ini? Kita ada 50 ton sampah yang didaur ulang setiap bulan. Setiap bulan 50? Ya, minimal 50 ton setiap bulan. Oke, menarik ya. Dan kalau kita bicara mengenai manfaat, apa manfaat yang kamu lihat atau rasakan dengan adanya mall sampah ini bagi lingkungan? Ya, jadi dengan mall sampah sebenarnya masyarakat bisa punya pilihan untuk mengelola sampah di rumah dari sumbernya sebelum itu berakhir ke TPA atau ke laut. Karena masalah yang kami lihat yang sangat besar adalah masyarakat tidak memiliki akses untuk mengelola sampah mereka di rumah dengan mudah. Kita mungkin tidak seperti di luar negeri yang ada mesin untuk ubah sampah jadi rupiah, ada mesin apa. Kita mungkin tidak seperti negara maju ya. Kita sebagai negara berkembang kita harus fokus di pemberdayaan ekonomi, dan saya pikir untuk menciptakan aplikasi dalam bentuk mall sampah yang membantu mendukung pengepul dan pemulung itu bisa berdampak bagi masyarakat pada akses mereka. Akses ke pengepul agar masyarakat bisa mendaur ulang sampah, dan juga akses ke masyarakat agar terhubung sama pengepul sehingga bisa terjadi sirkular ekonomi seperti itu. Iya, jadi platformmu ini memudahkan ya pertemuan antara mereka yang mau membuang sampahnya dengan pengepul ya. Betul. Selama ini kan mungkin faktor kesulitan orang bagaimana ini membuang. Biasanya membuang bahkan harus membayar. Ini sekarang dia buang sesuatu, dibayar. Betul. Pengepul juga tahu di mana. Jadi efisiensi waktu juga ya. Jadi dia tidak perlu keliling-keliling cari, dia udah tahu hari ini titik mana bisa mengambil sampah-sampah ini. Jadi ini sebenarnya menyelesaikan masalah sampah secara kreatif kalau menurut aku. Nah, ke depan kamu punya rencana apa ya? Kami bermimpi untuk memberdayakan 1 juta pengepul dan pemulung di seluruh Indonesia sebelum tahun 2025. Oke, artinya rumahku misalnya di daerah BSD sekarang, satu hari akan ada itu ya, mall sampah di areaku ini ya? Amin, itu mimpi kami. Semoga bisa
teknologi kita kan sudah di Makassar. Harapannya bisa scale ke daerah-daerah lain. Ya, doaku juga ya. Nah, tapi yang menarik belakangan ini kan kamu bekerja sama dengan Coca-Cola dalam program yang disebut dengan Plastic Reborn. Boleh tahu, ini kolaborasi apa yang terjadi antara Mall Sampah dan Coca-Cola? Ya, jadi Coca-Cola memiliki program World Without Waste dan menginisiasi program Plastic Reborn. Program Plastic Reborn ini menggandeng startup-startup lokal. Ada dari Bali, ada dari Makassar, bahkan ada dari Kabupaten Goa di Sulawesi Selatan untuk bagaimana meningkatkan pengumpulan sampah yang akan dikelola dan juga menginspirasi anak-anak muda untuk menciptakan solusi bagi masalah sampah seperti itu.